Kita kontrak program dulu. Mata kuliah kita hari ini EPID. Ya, pengajarnya ada 2, tetapi kemungkinan besar nanti sebelum midtest nanti sama saya dan setelah midtest nanti sama Ibu Siti. Ya, kemudian em, ada beberapa tugas mandiri cuma 1 dan juga tugas kelompok. Tugas kelompoknya mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Ini adalah materi-materinya, sudah saya bagikan. Yang hari ini kita akan belajar tentang konsep epidemiologi dan kalau memang waktunya cukup, kita akan sambung ke topik yang kedua karena minggu lalu kita nggak masuk ya tentang uh, riwayat penyakit, gitu ya. Kemudian ini nanti bisa dibaca, tetapi nanti akan saya share yang baru setelah di-updating dan di-review oleh Ibu Ana. Nah, ini adalah tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya itu nanti akan saya share berupa artikel jurnal. Nanti silahkan dibaca untuk dipresentasikan. Total mahasiswanya di kelas ini ada 100 ya? Halo? Iya, Ibu. Iya benar, Iya, ada kurang lebih 100. Oke. 100. Kalian biasa dibagi tugas per kelompoknya itu berapa orang ya, Dek? Tergantung sih, Bu. Kadang ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Kalau kelompok kecil kurang lebih 4 sampai 5 orang, kalau besar 8, kurang lebih 8 atau 10. Mhm. Ini kan kalau saya ini masih sisa 7 pertemuan, 6 pertemuan lagi ya. 6 pertemuan lagi, berarti bisa dibagi 5 kelompok saja. Ya, Zikra ya. Baik, Ibu. Dibagi menjadi 5 kelompok saja, jadi cukup besar kelompoknya, tapi saya harap semuanya berkontribusi ya. Nah, topiknya, artikelnya nanti akan saya share ke Zikra atau Elizebra. Elizeba, maaf. Kamu Baik, panggilnya Ibu. yang pendek apa, Sisi, Dek? Sisi. Supaya nanti disiapkan sehingga nanti kita mulai minggu depan setelah saya paparkan materi kita diskusi. Kemudian untuk tugas mandiri untuk pertemuan pertama dibikin summary-nya. Jadi nanti untuk hari ini kita kontrak program pertemuan pertama, kemudian halo. Kemudian kita adik-adik semuanya silakan dibikin summary untuk pertemuan pertama ini. Nah, summary-nya saya harap jangan lama-lama. Jadi nanti sebelum pertemuan berikutnya sudah saya terima, silakan nanti kita akan biasanya tugas langsung diposting ke LMS atau dikirim ke email dosennya, Dek. Di Google Drive, Bu. Soalnya LMS-nya belum bisa Halo? diakses. Halo? Halo, Ibu. Biasanya biasanya via Google Drive, Bu. Biasanya Google Drive. Oke, nanti kita bikinkan Google Drive-nya ya untuk tugas mandiri maupun tugas kelompok. Dan tugas kelompok. Oke, itu adalah tugas-tugasnya. Jadi nanti saya akan share 5 artikel jurnal tentang epidemiologi e-nursing atau epidemiologi secara umum. Nanti itu dibaca kemudian dipaparkan. Jadi kalian sekalian belajar membaca jurnal, memahaminya untuk mempersiapkan menyusun skripsi. Kemudian untuk penilaiannya di sini sudah
dirancang, saya rasa juga tidak terlalu jauh berbeda. Untuk individu, tugas individunya cukup besar ya, jadi tolong ini nanti tolong diperhatikan tugas individunya nanti 30%. Attitude-nya saya akan nilai sebobotnya 10%. Yang lain-lainnya, halo, ada tugas memang darling. Please pay attention ya. Kita ada kelas, nanti ada sesi bertanya, silakan bertanya. Jadi tugas individu 30%, jadi itu sangat besar bobotnya. Kemudian untuk tugas kelompoknya 20%, mid dan juga final testnya 20%. Kemudian attitude-nya akan saya nilai baik di Zoom maupun di kelas onsite atau offline kita. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya? Cukup jelas, Ibu. Tidak ada, Bu. Oke. Cukup jelas. Jadi untuk RPS sudah cukup jelas. Sehingga nanti RPS yang saya kasih ke kamu ya, Zikra ya, ini nanti tugas-tugasnya tidak dari link-link yang ini. Yang link-link yang ini nih tidak dari sini, tetapi nanti akan saya kasih yang baru. Oke, kita masuk ke materinya. Kita sampai jam berapa ya, Dek? Tadi jam Sampai 8 jam sampai 9.40. 9.40 ya. Oke. Oke. Screen saya apakah sudah bisa dilihat semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Hari ini kita belajar pertemuan pertama sesuai RPS tentang konsep epidemiologi ya. Nah, adik-adik semuanya kira-kira sudah pernah dengar tentang istilah epidemiologi? Ini adalah tujuan kita belajar hari ini, objektifnya kita belajar tentang definisi nanti di akhir. Jadi ini adalah silakan di materinya sudah saya share ya, Dek ya. Nanti share ke adik-adik semua. Itu adalah poin-poinnya, tetapi summary-nya tolong dibuat bukan menulis kembali PowerPoint-nya ya, Dek ya, tetapi menulis kembali hasil dari olah pikiran kalian terkait dengan materi hari ini. Ya, jadi jangan menulis ulang PowerPoint yang sudah saya sampaikan, akan saya lihat itu kalau misalnya sama persis nilainya 0. Tugas mandiri 30% tolong diperhatikan ya. Jadi nanti merumuskan, bukan merumuskan sih, membuat summary ringkasan ya tentang definisi dan prinsip epidemiologi, kemudian bidang-bidang epid, ruang lingkup epid, sejarah, dan juga manfaat epidemiologi. Ya, nggak masalah ya, sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih definisi epid itu? Nah, siapa ini lagi di jalan atau siapa yang soundnya nggak di mute ya? Tolong di mute ya. She's on the road ya. Oke, definisi menurut suku katanya ada epi, ada demos, ada logos ya. Pasti semua sudah tahu. Epi itu pada, kemudian demos itu penduduk ya, demografi, kemudian logos itu ilmu. Jadi kalau menurut pengertian menurut apa namanya pembagian kata itu tadi, jadi epidemiologi itu kita mempelajari tentang penduduk ya, tetapi batasan yang lebih cocok untuk epidemiologi di bidang kesehatan, ilmu yang mempelajari tentang penyebaran distribusi masalah kesehatan ya pada kelompok manusia dan juga apa saja yang menyebabkan masalah-masalah itu terjadi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa rumusan epidemiologi. Ada
epidemiologi ini ilmunya sudah tua sekali, tetapi tetap terus berkembang karena manusia juga terus berubah ya, transformasi dari berbagai bidang sehingga kondisi-kondisi dan juga kesehatan di masyarakat itu juga sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman itu sendiri. Nah, ini yang tadi saya bilang, menurut Linfield tahun 57, dia bilang epidemiologi itu adalah distribusi dan determinan. Apa sih determinan? Determinan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penyakit itu terjadi. Sehingga kalau misalnya kalian melihat ataupun baca di perpus ada judul skripsi misalnya determinan CA cervix, itu berarti faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kanker serviks ya, kanker leher rahim misalnya seperti itu. Nah, jadi EPID itu menurut Lilienfeld adalah studi distribusi dan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa kesehatan dalam hal ini misalnya penyakit atau wabah gitu ya dalam suatu populasi gitu. Jadi biasanya kalau ada wabah atau di Indonesia disebut KLB, kejadian luar biasa misalnya diare, muntaber, malaria, DHF atau demam berdarah itu pasti yang turun dari Dinkes adalah bagian P2M, pencegahan penyakit menular. Nah, itu isinya orang-orang EPID atau orang-orang yang sudah mempelajari epidemiologi gitu ya. Karena dia sudah belajar tentang bagaimana mengkaji suatu penyebaran penyakit itu terjadi, sebelumnya mencegahnya kalau sudah terjadi, mengkaji kenapa itu terjadi, dan bagaimana mengendalikannya. Itu ilmu EPID sekitar situ. Yang berikutnya dia bilang, pengertian yang lain, studi distribusi tetap saja adalah penyebaran penularan penyakit atau kondisi dalam populasi dan faktor ya tadi ya determinan yang mempengaruhi distribusi ini. Jadi faktor yang mempengaruhi bagaimana penyakit itu terjadi dan faktor yang mempengaruhi penyebaran itu terjadi. Misalnya faktor yang mempengaruhi penyebaran terjadi itu misalnya apa? Katakanlah sebagai contoh misalnya penyakit malaria. Faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit itu terjadi apa sih? Misalnya mungkin gigitan nyamuk, nyamuk malaria, ataukah mungkin juga pola hidup, atau memang sudah di situ adalah daerah endemis, banyak hutan, banyak nyamuk, dan juga mungkin yaitu tadi ya lifestyle dan sebagainya. Oke, yang berikut mengenai konsep ataupun terminologi epidemiologi itu adalah kembali lagi distribusi dan determinan kesehatan yang terkait keadaan atau peristiwa. Ya, keadaan atau peristiwa misalnya wabah misalnya gitu ya. Dalam populasi tertentu jadi dia akan tetap bergerak pada suatu populasi yang mengalami masalah kesehatan itu sendiri. Dan aplikasi studi ini untuk mengendalikan wabah itu misalnya, mengendalikan masalah kesehatan itu. Ya, misalnya wabah DHF, demam berdarah, pasti lingkungan yang mengalami demam berdarah itu akan di fogging, akan disemprot ya asap yang tebal-tebal itu, gitu ya. Jadi bisa menghempaskan, nggak. Jadi apa namanya? Dia akan disemprot nyamuk-nyamuk yang bersarang dan segala macamnya itu keluar semuanya dan juga mati. Kayak kita semprot obat nyamuk di rumah misalnya. Atau mungkin nanti diberikan abate gitu ya. Atau kaporit. Jadi jentik-jentik nyamuk demam berdarah yang ada di penampungan air. Ya, jentik-jentiknya jadi mulai dibasmi dari telur-telurnya itu dimatiin supaya dia jangan sampai jadi nyamuk kemudian menyebarkan penyakit lagi. Dan yang berikut definisi dari RAS tahun 88 ada kaitannya juga dengan ilmu dasar kedokteran tentang penyakit itu sendiri, frekuensi berapa kali itu terjadi, determinan faktor-faktor yang mempengaruhi, metode bagaimana kita mencegah kalau sudah terjadi, bagaimana mengatasi dan mengendalikan, dan juga
memberhentikan itu, kemudian nah di populasi yang mana gitu ya masalah kesehatan itu terjadi. Kalau ada yang nggak jelas dan mau bertanya langsung aja nggak apa-apa ya Dek ya. Oke, ini yang dari tadi saya cerita ya. Epidemiology is the study of the mechanism of getting disease, ya, bagaimana mempelajari suatu penyakit itu terjadi yang didasarkan dari penyebab penyakit itu sendiri dan juga faktor-faktor yang lain. Jadi kembali ke tadi, bagaimana penyebarannya, bagaimana determinannya ya, faktor-faktor itu maksudnya determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian tujuannya apa dari ilmu epidemiologi itu? To identify and prevent the factors. Jadi harusnya jangan tunggu dong itu terjadi. Jadi orang public health kalau ada di situ kemudian terjadi masalah berarti dia tidak berfungsi secara baik. Tupoksinya tidak dilakukan secara benar. Jadi harusnya dia ada di situ untuk melakukan tindakan preventif. Jangan sampai demam berdarah itu terjadi. Dengan apa? Promosi kesehatan supaya jaga kebersihan lingkungan. Mungkin pada zaman-zaman penghujan yang mulai banyak nyamuk langsung dibagikan ABT-nya gitu ya di penampungan-penampungan air sehingga jangan sampai jentik nyamuk-nyamuk itu berkembang banyak. Oke, yang dibilang di sini adalah mekanisme of getting disease based on the causes ya, berdasarkan penyebab penyakitnya. Misalnya kanker kanker paru. Kemarin juga diskusi banyak kakak-kakak kelas yang meneliti tentang kanker paru based on determinan environmental misalnya ya, karena lingkungan. Kanker paru, kalau dilihat dari gender, faktornya faktor gender. Oh ternyata laki lebih banyak. Mungkin karena laki-laki itu dari remaja sudah mulai merokok. Dan itu di Indonesia persentasenya semakin hari trennya semakin naik dan it's not a good signs ya. Kemudian bagaimana distribusi penyakit itu terjadi, bagaimana penyebaran penyakit itu. Kanker itu tidak menular ya kan, tetapi yang menular adalah lifestyle-nya. Nanti karena peer pressure ya, jadi kalau misalnya mungkin saja ada semacam habit or budaya seperti itu. Misalnya di kalangan remaja itu sudah diteliti bahwa harap pada adik semua di sini tidak seperti itu. Kalau nggak merokok nggak keren. Kalau nggak pacaran nggak keren. Kalau pacaran nggak hubungan seks itu nggak keren. Nah itu nggak bagus ya. Saya harap adik-adik tidak seperti itu ya. You have to keep yourself. You have to keep your dignity. Perempuan terutama tuh jaga baik-baik martabat kalian. Nah, distribusi itu berhubungan dengan penyebaran penyakit karena memang kanker paru ini tidak disebabkan oleh penularan seperti penyakit menular seksual misalnya, tetapi maaf, yang menular adalah pola hidupnya. Misalnya, si A merokok, si B nggak merokok, si C merokok. Nah, nanti si A sama si C ini akan melakukan misalnya tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi si B ini biar bisa merokok gitu. Nah, jadi maksud saya penularannya bukan secara virulensia seperti itu dari kuman penyakit, tetapi dari pola gaya hidup seperti itu. Ataupun misalnya itu bukan penyakit keturunan loh ya, kanker paru ini, tetapi mungkin karena ayahnya merokok, anaknya merokok. Bisa saja ayahnya berisiko untuk paru dan juga anaknya juga sama. Nah, supaya dikendalikan, nah, kembali lagi ke epidemiologi untuk dikendalikan dan dihentikan. Apa yang harus dilakukan? Penkes mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di komunitas diharapkan supaya tidak merokok. Dan kalau kita dekat-dekat pada orang yang merokok, jadi kita juga sebagai perokok pasif pakailah masker seperti itu. Budaya-budaya seperti harus kita tingkatkan seperti di negara maju.
Nah, ini adalah definisi ataupun terminologi lain daripada epidemiologi, studi distribusi, determinan kesehatan yang berkaitan dengan keadaan atau peristiwa-peristiwa seperti wabah itu tadi, dan dalam populasi yang spesifik, dan penerapan dari studi ini untuk mengendalikan masalah kesehatan nih. Ada cerita, ada suatu penelitian di mana ya? Di luar Jawa sepertinya. Nah, faktanya ditemukan ternyata pada anak laki-laki remaja, kok kelihatan payudaranya mulai membesar dan juga ukurannya mirip-mirip dengan anak-anak cewek remaja yang mulai pubertas ya. Pubertas kan laki-laki mimpi basah, suara berubah dan sebagainya gitu ya. Kemudian melihat cewek mulai suka dan sebagainya. Demikian juga perempuan. Perempuan kan mulai haid. Kemudian sebelum haid mungkin dia nanti akan seks sekunder itu mulai nampak, payudaranya mulai membesar dan sebagainya. Nah, tapi laki-laki, anak laki-laki di sana juga seperti itu. Nah, jadilah diteliti. Itu adalah tindakan-tindakan epidemiologi karena berlakunya ataupun terjadinya dalam suatu populasi tertentu di daerah itu saja gitu. Nah, setelah diteliti mulai dari kebiasaan lah, pola makannya lah, input nutrisinya lah dan sebagainya. Tapi kalau berhubungan dengan ini berarti yang masuk di dalam tubuh itu yang berhubungan. Jadilah diteliti apa saja yang dimakan. Diteliti kelompok yang tidak membesar, remaja laki-laki yang tidak membesar payudara, dan juga diteliti pada remaja ya laki-laki yang tidak membesar payudaranya. Ternyata ditemukan apa? Ada kandungan makanan yang dimakan yang mengandung hormon lebih banyak pada laki-laki yang payudaranya besar. Gitu. Anak laki-laki remaja yang payudaranya besar. Dan itu apa tahu nggak? Itu ayam potong. Ayam potong yang dikasih hormon. Anak-anak ini makan secara terus-menerus, continue, like every day they eat chicken gitu ya, chicken lovers gitu ya. Tolong dilihat jangan sampai terlalu keseringan makan hormon karena itu hormon juga yang kalian makan akan mempengaruhi metabolisme kalian bisa lebih cepat gemuk gitu ya. Nah, setelah ditemukan itu baru diintervensi, dikendalikan, jangan sampai ini terus berlangsung dan bisa saja memicu pertumbuhan sel yang tidak normal, kanker misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini juga sama distribusi dan determinan kesehatan yang berkaitan dengan keadaan peristiwa dalam populasi yang spesifik. Seperti tadi ya, mungkin tiba-tiba kayak kemarin COVID ya, diteliti mulai dari Cina dulu ternyata menyebar ke Amerika. Nah, ini karena memang adanya transportasi manusia saling menyebarkan dan langsung ditindaki, dibikinkan vaksin, divaksin dan sebagainya sehingga bisa menekan angka kematian. Determinan itu yang tadi saya bilang faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Mengapa, bagaimana, perbandingan dengan kelompok yang sakit dan yang tidak sakit, dicari perbedaannya apa, faktor-faktor yang menyebabkan perilakunya itu apa, yang dinilai itu dari berbanyak faktor baik fisik, lingkungan, keturunan, dan sebagainya. Nah, jadi yang diselidiki berfokus kepada 5W 1H. Jadi ada 5W. What, when, where, why, kemudian what, when, where, why, who, dan yang H adalah how, bagaimana terjadi. Kapan, di mana, siapa, bagaimana itu terjadi, kemudian how-nya, ya bagaimana itu terjadi ya. When, kapan, what, pertama yang ditanya adalah what, apa masalahnya, kemudian kapan itu terjadi, kemudian di mana itu terjadi, mengapa terjadi seperti itu, siapa saja yang mengalaminya, dan bagaimana hal itu terjadi. Baru nanti diketahui determinannya apa, faktor penyebabnya apa, dan juga dicari solusinya apa. Apakah solusinya cukup dengan Menkes, apakah solusinya harus dengan medikalisasi, ataukah solusinya melibatkan banyak sektor. Nah, itu nanti akan diselesaikan secara bersamaan. Karena biasanya kalau wabah itu yang turun bukan hanya orang kesehatan.
ya, karena wabah itu tanggung jawab seluruh populasi, baik itu pemerintah, kemudian stakeholder yang lain itu harus bertanggung jawab menanggulangi wabah. Yang berikut adalah unsur pokok dari epidemiologi. Unsur pokok epidemiologi itu apa? Ada jumlah, ada penyebarannya, ada faktor yang mempengaruhi atau determinan itu tadi. Jumlah menunjuk kepada frekuensi atau seberapa sering kejadian itu terjadi, seberapa sering masalah kesehatan itu terjadi. Kemudian penyebarannya bagaimana? Nah, ini merujuk kepada distribusi masalah kesehatan yang dibedakan atas tiga hal. Ya. Ada ciri penduduknya seperti apa, gaya hidupnya dan segala macamnya, ada istiadat dan segala macamnya, kepercayaan. Nah, itu juga harus diselidiki apakah hal-hal itu yang memicu masalah kesehatan itu terjadi. Kemudian tempatnya di mana, waktunya di mana. Faktor yang mempengaruhi menunjuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan itu terjadi, jumlahnya, serta penyebab masalah kesehatan yang tadi saya bilang ya, mungkin secara fisik, daya tahan tubuhnya misalnya, atau secara lingkungannya sehat atau tidak, ataukah dekat dengan pabrik sehingga terpapar hal-hal faktor-faktor kimia yang dapat menyebabkan paru itu misalnya, ya. Yang berikut kita masuk kepada bidang-bidang epid. Ada 3. Ada epidemiologi deskriptif, ada analitik, dan evaluatif. Apa sih yang deskriptif itu? Bidang epidemiologi deskriptif dirancang untuk kita mempelajari bagaimana penyebaran itu terjadi, penyebaran penyakit itu terjadi, kecenderungannya seperti apa, dia akan bertahan lama, dia akan menjadi kronis, ataukah nanti cepat selesai misalnya. Ataukah misalnya kayak COVID ini, kecenderungannya yang awal-awal kan misalnya varian Delta itu sangat garang gitu ya, sangat-sangat mematikan. Kemudian muncul lagi varian yang baru, Omikron misalnya. Kemudian muncul lagi varian yang baru ternyata lebih uh, lebih menurun apa namanya keganasannya atau virulensinya seperti itu. Kemudian uh, dampak yang akan dialami. Mungkin saja dampak yang di populasi A berbeda dengan populasi B. Mungkin karena populasi A sosial ekonominya bagus misalnya, ataupun sumber daya alamnya bagus misalnya, sehingga sayurannya tumbuh banyak. Misalnya saya orang dari NTT itu gersang sekali, dan kalau sayuran itu sesuatu yang mewah buat kami di sana ya. Karena biasanya kami akan banyak makan sayuran ketika musim penghujan misalnya. Tapi kalau di Jawa beda loh, tiap hari ada ijo-ijo gitu ya di meja makan. That's why semenjak saya merantau, biasanya saya akan makan sayur lebih banyak. Dan ternyata sayur itu sangat penting. Nanti kita akan cerita-cerita pada pertemuan berikutnya. Saya mau memotivasi kalian untuk hidup sehat karena di umur saya sekarang ini baru saya merasakan ternyata makan sehat, olahraga, tidur yang cukup itu harus kita lakukan sedari kita muda, sehingga saat kita sudah mulai umur 30-an tahun ke atas, 40, apalagi untuk perempuan ya, sudah mau premenstrual, klimakterium, and then menopause, and then postmenopause, gejala-gejalanya itu akan ditekan. And when you get married and you need to produce ataupun you need to get pregnant, it's easy to you because you already do the lifestyle. Halo, halo. Ada yang mau berbagi tentang EPID deskriptif? Oke, kita lanjut ya. Nah, faktor-faktornya apa saja? Nah, yang kita lihat adalah misalnya karakteristik seseorang, karakteristik individu. Bisa dari umur, bisa dari gender, maksud seks itu adalah gender, kemudian bisa dari ras, karena ras berhubungan dengan pola hidupnya, adat istiadat, kelas sosial, bisa saja berhubungan dengan finansial, untuk input nutrisinya, kemampuan daya beli, dan sebagainya. Lokasi kejadian itu berhubungan dengan mungkin lingkungan, gitu ya, misalnya di Indonesia Timur, khususnya Papua, dia sudah menjadi endemik malaria, gitu ya.
Kemudian untuk waktunya kapan terjadi? Misalnya, oh sering terjadi DHF itu ataupun demam berdarah kalau pada musim penghujan. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, Cukup lanjut. jelas. Siap. Manfaat epidemiologi deskriptif. Yang pertama, kita buat perencanaan, kita buat kebijakan, membuat pengambilan keputusan. Apa sih teori aja sih maksudnya? Oh, gini. Maksudnya kalau epideskriptif biasanya lebih banyak kepada eh, bagian preventif, gitu ya. Jadi kita mencegah. Oh, kita tugasnya misalnya di puskesmas, mana yang dekat-dekat sini. Misalnya kemarin saya bimbingan di puskesmas Keramat Jati misalnya. Di Keramat Jati itu ternyata populasinya padat. Mungkin saja kita lihat di situ selokannya sometimes mampet. Kemudian kita juga dilihat di situ ternyata piramida penduduknya ternyata lebih banyak populasi proporsi lansia misalnya ya. Jadi sebagai seorang ahli epidemiologi ataupun orang yang kalian ya, termasuk di dalamnya kita semua yang mempelajari epidemiologi, apa saja yang harus dirancang gitu loh untuk menjaga kesehatan lingkungan di sekitaran puskesmas. Berarti kita harus membuat program misalnya kebersihan lingkungan, kita ajak ke Pemda setempat untuk ngajak gotong royong bersihin selokan. Jadi saat terjadi musim penghujan, selokannya jalan, tidak ada yang tergenang, tidak ada jentik-jentik nyamuk yang berkembang biak supaya mencegah DHF. Nah, itu perencanaan. Kebijakan sudah ada di situ, pengambilan keputusannya juga sudah ada di situ. Kemudian merumuskan hipotesis yang tadi dengan keadaan seperti itu akan terjadi wabah DHF misalnya. Sehingga kalau kita sudah tahu riwayat penyakitnya seperti itu, ya, insidensi dan prevalensi pada keadaan-keadaan sebelumnya, bisa kita lakukan tindakan preventif. Yang berikut adalah epidemiologi analitik itu seperti apa sih? Nah, analitik itu dirancang untuk lebih mengkaji lebih dalam, mempelajari paparannya seperti apa, faktor risikonya seperti apa, penyebabnya seperti apa, faktor-faktor atau determinannya seperti apa pada kejadian yang sudah ada, sudah terjadi penyakitnya misalnya. Kemudian nanti ditaksir, kalau seperti ini, misalnya sudah 25% yang terjadi dengan kecepatan penyebaran penyakitnya sekian. Oh, berarti kemungkinan besar nanti di bulan depan akan ada yang mengalami yang sama, misalnya COVID ataupun DHF itu berapa orang. Nah, harus kita apakan ini? Gitu. Ya. Nah, itu nanti diuji dengan berjalannya waktu sesuai dengan hipotesis kita. Apakah memang terjadi seperti itu? Nah, analitik, epidemiologi analitik itu ada dua asumsi yang mempelajari. Suatu penyakit atau status kesehatan tidak terjadi secara kebetulan. Benar banget. Misalnya kalau kemarin COVID, nggak tiba-tiba terjadi COVID kan? Ternyata di punya selidik, di Cina itu wah, pola hidupnya sangat tidak sehat, makan apa saja, bahkan mungkin juga daging kerak juga dia makan, kemudian masaknya juga nggak benar, akhirnya masuk kuman itu ke dalam tubuh. Kalau pada orang yang daya tahan tubuhnya bagus, dia nanti akan menjadi dormant di situ, and then sometimes dia menjadi vektor ataupun penyebab penyakit. Kalau yang tidak bagus daya tahan tubuhnya, dia akan menginfeksi dan apa namanya serdadu antibodi kita di dalam situ ternyata kalah, ya udah mati gitu ya. Nah, dan juga kalau sudah seperti itu nanti dia akan menjadi host ataupun rumahnya kuman itu untuk menyebarkan penyakit kepada orang-orang sekitar. Nah, itu jadi wabah. Mulai dari Cina, kemudian ada yang traveling ke Cina, and then balik lagi ke Amerika misalnya, menyebarkan ke yang di negara lain.
terlepas daripada isu itu adalah senjata biologis yang diciptakan Amerika, Cina, dan lain sebagainya, I don't know much about that, but ini yang kita pelajari konten epidemiologi, contohnya adalah begitu ya kejadiannya. Faktor risiko dapat dimodifikasi sehingga dapat dilakukan upaya pencegahannya. Faktor risiko dapat dimodifikasi. Misalnya, kalau sudah tahu dari awal seperti itu, tapi biasanya kan penyakit baru kita nggak tahu dari awal. Kita biasanya tahu setelah kejadian terjadi. Nah, ini akan bisa didesain. Bagaimana cara mendesain supaya jangan sampai menyebar? Kemarin itu pakai masker, karena kita langsung diselidiki ini penyebarannya seperti apa. Ternyata dia menyebar lewat batu, kemudian nanti yang lengket-lengket di permukaan benda-benda kita pegang lagi ke hidung, ke mulut segala macam bisa langsung tertular. Oh, berarti pengendaliannya di-cut dengan cara cuci tangan, pola hidup yang bersih, pakai masker, kemudian hidup sehat, daya tahan tubuhnya bagus, agar supaya nanti seandainya pun kena, kita bisa mematikan kuman-kuman itu dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Seperti itu ya. Yang berikut, faktor risiko adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penyakit itu. Jadi, perilakunya seperti apa ya? Perilaku yang nggak sehat dong. Misalnya, mager, boleh ada pegang HP, malas belajar, malas jalan keluar, nggak kena matahari. Padahal, hello, matahari itu sangat baik fungsinya untuk kita. Kita bersyukur tinggal di wilayah khatulistiwa seperti ini, kita nggak perlu traveling jauh-jauh mahal-mahal kayak orang Eropa datang ke Bali untuk jemuran aja gitu sampai gosong-gosong ya, karena memang di sana mereka sangat miskin sinar matahari. Yang penting adalah bergerak. Mungkin juga makan makanan yang tidak sehat, jadi lebih banyak lemak dan gula ya. Ada yang bilang nggak usah makan karbohidrat. Sebenarnya semua unsur nutrisi itu bagus, yang penting dikendalikannya tidak lebih banyak. Tetapi memang saya pribadi juga mengakui dari saya kecil di lingkungan keluarga saya lebih banyak makan karbohidrat dan lemak gitu ya. Jadi memang berasa nih saya 40-an aja sudah mulai nyeri-nyeri sendi. Nah, padahal saya belum premenopause misalnya. Jadi itu orang kesehatan udah belajar EPIT harus tahu dong gimana mengendalikannya. Jadi memang sekarang sudah harus hidup sehat. Satu piring, separuhnya 50% adalah serat, fiber, sayuran, apapun, boleh ganti-ganti, kita sangat kaya gitu ya orang di Indonesia ini, jadi tidak bosan. Kemudian kurangi lemak, berarti saya harus ngurangin lemak dari berbagai makanan yang enak-enak gitu ya, sudah umur sudah harus kendalikan gitu. Kalian metabolisnya masih tinggi, masih boleh, tetapi harus dibarengi dengan makan yang sehat, kena matahari, bergerak, ya olahraga. Kalau enggak, ya kalau kosnya dekat nggak usah pakai motor, jalan kaki aja, misalnya, gitu ya. Kemudian berlaku gaya hidup ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan kembali lagi gaya hidup itu bukan hanya physically ya, tetapi juga emosional ya. Gen Z kan sekarang sangat erat dengan sehat mental seperti ya, dikit-dikit butuh healing dan sebagainya. That's fine. That's no wrong with that. We need that too gitu ya, tetapi harus balance gitu ya. Jangan healing tapi mager ya, gimana mau sehat badan, mentalnya mungkin sehat, tapi kalau badannya sehat akan berinteraksi dengan kesehatan mental kita juga. Paparan lingkungan, fisik, biologi, sosial, dan kultural. Jadi ini sudah menyangkut sehat fisik. Fisik itu ada biologi dan juga sosial. Kemudian kultural ini juga sudah masuk ke ranah mental. Karakteristik bawaan genetik ya, mungkin bisa saja sudah ada gen-gen pemicu asam urat misalnya. Asam urat juga ada ya, yang bisa memicu mempercepat terjadinya asam urat. Dibarengi dengan diet yang tidak sehat, gula tinggi, seratnya kurang, karbonnya tinggi dan juga lemak, nah itu akan memicu gampang terjadi banyak sekali penyakit. Kebetulan suami saya itu kanker onkologi ya, kanker serviks ya, kanker perempuan kecuali payudara. Saya amati, kalian kalau sudah belajar epidemiologi pasti
habit kalian juga akan berubah. Kalau sudah ketemu ini pasti akan mau mengamati, mau mengobservasi. Kenapa sih seperti ini terjadi? Sekian banyak pasti katakan 1 bulan. 1 bulan pasien yang datang, yang kanker, saya lihat pola hidupnya emang tidak sehat. Kalaupun ada yang sehat, pasti something wrong, gitu ya. Ternyata dilihat-lihat kembali adalah pola makan. Pola makan yang paling sangat signifikan pengaruhnya terhadap kanker ternyata adalah tingginya konsumsi gula. Sayur dikasih gula, minum dikasih gula, ya, kue-kue dikasih gula, sambal pun dikasih gula, ya. Bagaimana nggak jadi kanker seperti itu, ya. Dan kanker itu juga salah satu yang penting ketika dia banyak stres loh adik-adik, ya. Jadi entah itu stres karena mertua, stres karena suami selingkuh. Nah, itu ada beberapa saya temukan. Dia mengalami kanker rahim, kalaupun nggak kanker, biasanya ngalamin miom. Miom itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, tetapi tidak ganas, ya. Kalau kanker kan yang ganas. Ya, itu masuk ke genetik. Dan berdasarkan bukti-bukti epidemiologi diketahui memiliki hubungan dengan penyakit atau status kesehatan. Yang tadi saya jelaskan itu tadi, ya. Yang berikut adalah studi epidemiologi analitik menaksir besaran pengaruh, dampak paparan terhadap penyakit, menguji kemaknaan statistik. Nanti ini akan berhubungan dengan biostat, ya. Uji apapun yang kita pakai, kita akan melihat dengan data yang ada apakah hipotesisnya terbukti, berpengaruh, berhubungan, berkorelasi, dan sebagainya. Kemudian dilihat juga besaran pengaruh kuantitas atau nilai yang mengukur pengaruh satu faktor terhadap frekuensi ataupun risiko penyakit. Misalnya, itu yang kita lihat nanti secara statistik, tergantung dari hipotesisnya akan dipelajari lebih dalam lagi di biostat. Misalnya nilai OR-nya, odds ratio atau risikonya. Ternyata, jurnal yang saya baca, ibu-ibu dengan anak BBLR lebih besar mengalami hamil mengalami ataupun mempunyai anak BBLR pada ibu-ibu yang dari usia muda sudah merokok. Ya, sekalipun hamil dia kurangi intensitas merokoknya, tetap akan mempengaruhi bibit ovum atau sel telurnya sehingga tidak terlalu baik untuk pertumbuhan perkembangan anak di dalam, bahkan akan mempengaruhi fungsi plasenta itu sendiri sehingga tidak terlalu berfungsi baik, and then finally tidak baik pertumbuhan janin di dalam rahimnya, dia akan kecil. Itu belum melihat fungsi-fungsi organ-organ di dalamnya loh. Itu baru saja melihat berat badan. That's why tidak boleh merokok. Ada yang chat saya, ya. Sorry. Iya benar, stres memicu kanker saraf. It's good. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau share? Dari cerita-cerita saya tadi, saya kalau ngajar pasti banyak cerita karena pengalaman saya sudah cukup untuk bisa berbagi supaya kalian juga hidup sehat, ya. Sambil jalan, kita belajar lagi tentang epidemiologi evaluatif. Nah, ini adalah bidang epidemiologi yang dirancang untuk mempelajari efektivitas dan efisiensi program kesehatan terhadap intervensi yang sudah ditelurkan gitu ya, dibuat oleh pemangku kebijakan. Biasanya pada wabah, ya. Kayak misalnya COVID, langsung di tingkat presidensial gitu ya. Jadi Jokowi langsung instruksikan beli vaksin, semuanya divaksin. Gelombang ini pertama, gelombang itu kedua, gelombang ini ketiga. Misalnya tenaga kesehatan dan juga ya pemerintah lah ya, yang melayani ataupun petugas publik gitu ya, karena dia yang berhubungan dengan masyarakat. Habis itu baru usia berapa sampai berapa, kemudian baru usia lansia, kemudian yang komorbid, kemudian baru terakhir gelombang anak, karena memang anak sangat rentan, itu harus benar-benar diteliti manfaatnya lebih besar pada kesehatan ataupun sama-sama. Kalau manfaat tidak lebih besar untuk meningkatkan kesehatan,
itu tidak akan dipakai obat ataupun vaksinnya. Tapi kalau manfaat sama dengan resiko ataupun efek sampingnya itu akan di blacklist ya. Ini tidak boleh dipakai obat itu atau vaksin itu. Jadi seperti itu ya. Nah, apa sih efektivitas itu? Dia menyembuhkan atau mengurangi gejala ataupun mengendalikan ya wabah itu. Kemudian efisiensi ya berhubungan dengan pendanaannya, berhubungan dengan waktunya. Ini efisien nggak nih dengan waktu segini kita kasih keluarkan dana segini, apakah efisien? Itu memberikan dampak yang baik seperti itu. Yang berikut adalah ruang lingkup epidemiologi. Yang dari tadi kita sudah bicara, penyakitnya apa? Kejadian penyakitnya seperti apa? Penyebab penyakitnya apa? Luaran penyakitnya apa? Apakah dia akan pulih ataupun dia akan menetap ataupun dia akan memberikan kecacatan seperti itu. Kemudian gimana mengelola penyakitnya supaya tidak terjadi berulang misalnya ya. Misalnya penyakit apa tuh? Misalnya tadi kita bicara tentang kanker ya. Yang cewek-cewek sekarang yang sering kalau di klinik saya itu infertil. Apa itu sehat? Sehat itu bebas dari penyakit cacat termasuk di dalamnya, baik itu fisik maupun mental. Jadi infertil itu sebenarnya sudah abnormal. Normalnya harusnya fertil dong ya. Nah, infertil itu di tempat kami cukup tinggi kalau dibandingkan persentasinya hampir mendekati 50%. Jadi kalian tolong hidup sehat supaya nanti kalau menikah fungsi reproduksinya sehat juga, nggak dimarah-marahin mertua karena sudah lebih dari setahun nggak punya anak kayak gitu-gitu ya. Jadi yang suka boba-boba, yang manis-manis tolong mulai dikurangi. Kalau bisa di stopin karena semua makanan tuh ada gulanya loh. Ya, brokoli itu ada juga gulanya. Saya kebetulan juga pakai aplikasi untuk menghitung kalori. Ketika saya masukin brokoli 100 gram, waduh, ternyata gulanya sudah sekian kalori gitu lah. Jadi semua makanan itu ada sumber fruktosanya ya untuk buah dan juga sayuran. Itu gula sebenarnya. Nah, kita kembali lagi ke infertil. Definisi penyakit apa infertil? Infertil adalah ketidakmampuan untuk bereproduksi, batasannya 1 tahun, gitu ya. Kejadian penyakitnya seperti apa? Setelah periksa, ternyata kok nggak bisa, gitu. Maksudnya setelah menikah 1 tahun, ternyata kok nggak punya anak. Pergilah ke dokter kandungan khusus untuk fertilitas seperti itu ya. Bagian endokrin juga bisa sih sebenarnya. Nah, penyebab penyakitnya apa? Faktor-faktornya tadi ya, determinan tadi diteliti. Mulai dari usianya masih cocok nggak untuk reproduksi sehat? Gitu. Apakah mungkin dia sudah menjelang reproduksi tidak sehat, sudah 35 tahun ke atas? Nah, itu sebenarnya sudah tidak cukup bagus untuk bereproduksi juga dari sisi usia. Kemudian dari pola hidup, dicarilah pola hidup. Oh, ternyata dari remaja, suami istri merokok misalnya. Oh, ternyata dari remaja, ini baru dari nutrisinya ya, tidak suka makan sayur, lebih suka KFC, lebih suka McD, kentang goreng, dan sebagainya. Tidak salah dengan itu. Sometimes for me, I eat McDonald, it's part of healing for me, gitu ya. Tapi not every day, not every week, not every month. Sometimes it's mean maybe once in 3 months, seperti itu. That's fine. Tapi nanti diikuti dong dengan olahraga untuk kalori sekian ribu kalori yang kita makan dengan makan McD itu bisa terbakar misalnya ya. Yang berikutnya lagi kejadian penyakit. Nah, dia nggak makan sehat, dia nggak olahraga, dia nggak berjemur, mertuanya marah-marah terus gitu, kapan punya anak gitu. Tadinya mertuanya mau jodohin, tetapi anak lakinya pilihnya sama dia gitu. Jadi diungkit terus, apalagi mertua idaman, mantu idamannya sudah nikah dan punya anak lebih dulu. Nah, itu bahaya lagi tuh, itu lebih parah, ya. Nah, itu
salah satu dari sedikit faktor penyebabnya untuk infertil. Misalnya, penyebab penyakitnya yang itu tadi berhubungan dengan sperma yang tidak sehat dan juga sel telur yang tidak sehat. Apa penyebabnya sperma yang tidak sehat, sel telur tidak sehat? Kembali lagi kepada pola hidup. Dan yang bikin tidak sehat untuk laki-laki sperma adalah merokok, alkohol, stres, nutrisi. Nah, itu kalau dibenerin aja, biasanya kalau pasien kami disuruh pola hidup sehat 3 bulan, makan sehat, banyakin sayuran, makan ikan laut, tidak boleh makan protein yang hormonal, jadi yang KFC, dadap ayam apa ya, yang ayam potong yang ada hormonnya itu tidak boleh. Makan telur, kalau bisa telur ayam kampung saja. And then you go to holiday, nggak sampai sebulan, balik lagi, udah hamil sebelum kita cek spermanya. Ya, padahal dia itu also sperma ya. Nanti akan belajar lagi tentang, mungkin kalian sudah belajar tentang spermatologi gitu ya, udah tahu. Nah, penyebab penyakit itu, kemudian keluaran penyakit infertil apa? Misalnya, ya nggak punya anak dalam 1 tahun, timbul stres baru. Infertil itu menjadi bukan hanya jadi penyakit, tetapi stresor baru lagi. Kemudian pengelolaan penyakit dan pencegahan penyakit, pengelolaannya karena memang dia sudah ngalamin itu, kembali lagi, penkesnya, hidup sehat suami istri. Kalau ada masalah, ditindaki. Misalnya itu untuk cowok ya spermanya. Kalau untuk cewek, kembali juga hidup sehat, jasmani, rohani. Dan kalau ada masalah di organ reproduksinya, diintervensi. Biasanya itu karena, ini, every month, you get your period, right? Jadi you punya menstruasi tiap bulan. But not everyone, every month, when you get your period, you have ovulation, gitu ya. Jadi tidak setiap bulan you haid and then you mengalami ovulasi. Not. It's not function like that, gitu ya. Jadi itu nanti akan di USG dilihat ternyata di dalam ovariumnya sel telurnya itu selaputnya sangat tebal sehingga pada saat ovulasi dia tidak bisa pecah. Kemudian keluar sel telurnya untuk ditangkap oleh fimbri yang sudah ditunggu di situ oleh sama sperma. Jadi sperma itu kan jalan lewatin vagina, lewatin mulut rahim, lewatin uterus, kemudian lewatin ke tuba Fallopi itu, set, dia nanti nunggunya di ampula tuba yang ada fimbrenya itu. Dia tunggu maksimal dia bisa hidup dalam waktu 3 hari. Nah, dia tunggu tuh. I'm waiting, and then sudah waktunya ovulasi itu kalau usia periodnya kalau normal 28 hari, dia nanti akan ovulasi di hari ke-14 ya. Ini cerita dulu. If you don't really get your period, you have to look back on your lifestyle ya, Raisa. Nah, kembali lagi hidup sehat jasmani dan rohani seperti itu. Kalau dulu saya stres masuk, karena saya nggak mau masuk sekolah kesehatan, dulu zaman kita masih SPK, belum ada diploma 3, ya S1. Itu 1 tahun loh saya tinggal di asrama, saya nggak haid deh. Jadi itu udah jelas penyebabnya adalah stres. Setelah saya pulang liburan, pulang ke rumah mama saya, balik lagi udah dapet haid. Gitu. Ya, jadi coba kamu teliti, sudah belajar EPID, coba diobservasi diri kalian sendiri, penyebab masalah dalam diri kalian itu apa, gitu ya. You can discuss with me by WhatsApp, that's fine, and I'm happy to reply it. Kemudian pengelolaan penyakit. Tadi kita sudah sampai di spermanya nunggu kan nggak bisa pecah karena selaput dalam ovarium itu saking tebalnya dia nggak bisa pecah untuk terjadi ovulasi, and then dia bertemu sperma, and then terjadi pembuahan, kemudian nanti membelah sambil jalan ke rahim, nidasi di situ, insersi, nempel di dinding rahim, and then mulai bertumbuh menjadi fetus, janin, seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu, nanti dokternya, ahlinya, sudah belajar tentang itu ya,
Dia nanti, oh ini nggak bisa, kamu kalau minum obat penyubur pun nggak bisa, karena ini sel telurnya kecil, 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 terus dia tidak akan membesar, dan kalaupun dia membesar, dia nggak akan pecah. That's why we have to do the drilling process. Di drilling itu nanti akan ada tindakan operasi, dia pakai cauter, dibuka, kemudian jadi nanti dipecah-pecahin, jadi dibuka-buka selaput yang tebal itu, sehingga pada saat ovulasi bisa pecah, dan bisa terjadi ovulasi, and then bisa bertemu kekasih hatinya gitu, spermanya gitu ya. Jadi terjadi pembuahan. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Saya lihat dulu kolom chat. Link presensi silakan. Oke, genetic condition coba diselidiki lagi deh. Genetik itu apakah berhubungan dengan pola hidup? You makan di rumah sudah sehat, seratnya sudah banyak, gulanya sudah rendah, karbohidrat. Jadi gampangnya ya anak-anak semuanya, laki perempuan semuanya, mulai dari SD sebenarnya ya, whatever, mulai dari kita mulai bisa makan, balita. Harusnya porsi makan itu seperempat adalah fiber, karena itu mengandung banyak sekali mikronutrien yang tidak bisa kita dapat dari makronutrien. Ya, jadi fiber, and then seperempat ya you makan protein combine with fat, lemak, and then seperempatnya you makan karbohidrat. Jadi misalnya, aduh aku nggak bisa kalau nggak makan roti, Bu. Fine, you eat roti, tetapi nanti you nggak usah makan nasi, gitu ya. Jadi bisa berhitung sendiri. Nggak usah hitung secara kuantitatif, kualitatif aja. Gue porsi karbohidrat udah gue ambil tadi karena gue makan muffin. Jadi berarti gue nggak boleh makan nasi lagi untuk siang ini, misalnya. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat, boleh langsung ngobrol. Jadi saya nggak merasa ngomong sendiri kayak orang gila. Next, kita belajar lagi tentang aktivitas epidemiologi. Sama kayak kita meneliti ya, Dek. Jadi nanti kamu akan mengalami proses membuat skripsi. Nanti kamu bikin proposalnya dulu. Proposal itu adalah rancangan ya, perencanaan yang matang supaya kamu jadi satset bukan asal satset, tapi satset yang terarah, diperhitungkan, dan saintis gitu ya. Nah, itu makanya kalian dijuluki akademisi ya, karena memang sudah diperhitungkan gitu lah, dan sudah direncanakan secara matang. Pengumpulan analisa data dari berbagai tempat, kita investigasi kejadiannya seperti apa, kita identifikasi masalahnya, kita rancang pelaksanaan penelitiannya, kita mau desainnya, desain apa, desainnya survei, satu kali dalam 1 bulan selesai ambil data, and then langsung kita olah. Atau kita mau desain yang lebih di atas survei, misalnya kita pakai desain kohort, kita akan mengobservasi selama katakanlah secara teori minimal kita observasi 3 atau 6 bulan, baru nanti kita lihat dampaknya di ujung seperti apa gitu. Kemudian nanti kita lakukan screening penyakit itu bagian daripada pelaksanaan penelitian itu sendiri. Kita dalam kohort kita akan memantau seperti apa intervensi atau paparannya. Kemudian seandainya kalau kita memberikan intervensinya berupa pengobatan, kita lihat efektivitasnya seperti apa dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi. Kemudian setelah datanya terkumpul, kita analisa secara statistik, dan dia bisa membuktikan hipotesis kita terbukti menjadi tesis. Hipotesis adalah yang kita rancang, yang kita duga, kita rumuskan, tetapi belum terbukti. Kalau sudah terbukti secara statistik ataupun metodologi ilmiah, oh ternyata memang rokok berhubungan dengan BBLR. Nah, itu menjadi tesis. Ya, jadi hipotesisnya berbunyi misalnya begini. Ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Ya. Nah, itu ternyata setelah diteliti, oh ternyata memang secara statistik p-value-nya kurang dari 0,05. That's why ada hubungan adalah antara kebiasaan merokok dengan kejadian BBLR. Yang berikut adalah, kita masih punya waktu 35 menit.
sejarah perkembangan etnologi yang paling pertama adalah ya itu Socrates, ya apa namanya Socrates ya Bapak Puni. Ini dia menemukan paling pertama tentang bagaimana pola penyakit itu, eh, seni mempelajari pola penyakit, pendistribusian, pengendalian, pencegahan, pendistribusian, pengendalian penyakit itu atau yang sekarang dikenal dengan epidemiologi. Oke, dan pertama juga dia memperkenalkan istilah epidemik dan endemik. Yang berikutnya di tahun 129 Masehi. Ini Sokratesnya di tahun 377 sebelum Masehi, berarti dia kan ke bawah ya. Makanya 460 ke 337. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Galen 129 sampai 199, ahli bedah tentara Romawi. Dia dijuluki Bapak Fisiologi Eksperimental karena dia melakukan eksperimen-eksperimen faktor prokatarik, yaitu ditemukan itu cara hidup orang gitu. Jadi awal-awal mulanya ditemukan lifestyle mempengaruhi penyakitnya oleh Bapak Galen ini. Kemudian juga pengaruh lingkungan. Kemudian dia temukan malaria karena udara yang buruk ya, demam-demam, tapi belum ditemukan dan juga apa namanya kuman malarianya itu plasmodium dia belum temukan, dan juga teori miasma. Yang berikut adalah Thomas Sydenham 1628 sampai 1689. Dijuluki sebagai Hippocrates Inggris, juluki juga Bapak Epidemiologi, dan dia menemukan atmosfer mengakibatkan perubahan konstitusi epidemik. Jadi nanti ada perubahan, ada penularan melalui udara, misalnya seperti itu. Yang berikut adalah Noah Webster, pengumpul American Dictionary. Dia epidemik berkaitan dengan faktor lingkungan. Itu yang dia temukan. Yang sekarang juga tetap terus kita gunakan karena memang terbukti benar. Jadi belum ada teori yang membantah itu. Kemudian konsep kontagion ataupun penyebaran penyakit, ya teori germ atau penyakit ini ditemukan oleh si Opa ini, Hieronymus Frascastorius 1478 sampai 1533. Dia sastrawan, dia dokter. Kalau di Indonesia kalian tahu siapa sih? Yang dia seorang seniman, tapi dia dokter juga, dia bisnismen juga. Jadi idola saya itu, Dokter Tompi. Ya, udah senang banget waktu itu saya praktek di Cipto, kemudian ketemu satu lift sama beliau, langsung minta foto-foto. Oke, intermezzo. Tetapi saya mau cerita itu ada maksudnya bahwa masing-masing orang itu ada talentanya, tinggal gimana mencari circle yang tepat, mengembangkannya, sambil mensyukurinya, menikmatinya, dan menjadi berkat. Gitu ya. Atau misalnya Dokter Tompi, dia seniman, nyanyi, menghibur orang. Dia dokter, bisa nolong orang. Dia buka bisnis, dia bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Gitu ya. Jadi memang jadi berkat gitu. Yang berikut adalah Ignaz Semmelweis 1818 sampai 1865. Ahli obstetrisian, dia dari Hungaria. Nah, ditemukan demam nifas dapat direduksi jika para dokter mencuci tangan dengan klorin. Nah, ini saya melakukan sedikit riset tentang si Opa ini dan saya masukin ke buku saya yang baru terbit tentang teori evidence base ya. Jadi ini asal mulanya evidence base ini, asal mulanya tindakan-tindakan untuk membasmi kuman dengan klorin ini ditemukan oleh Opa Ignaz Semmelweis ini. Oke, yang berikut juga lewat. Nah, Edward Jenner, dia mendukung teori Frascastorius, menerima teori germ tentang penyakit, dan dia penemu vaksin cacar. Ya, kita sudah tereradikasi. Masih dapat vaksin cacar. Louis Pasteur, nah ini namanya diabadikan nih di kampus saya nih, jadi
Di Bandung sana ya, ada Pasteur, ada Ekman, Jalan Pasteur, kayak gitu-gitu. Dia berkontribusi dalam menguatkan teori geom penyakit dengan bukan penyakit maksudnya mendemonstrasikan efektivitas imunisasi pada pencegahan rabies tahun 1885. Virus rabies itu sendiri, tapi dia penemu pertama. Dan dia membantah teori miasma yang tadi itu tadi. Kemudian kelahiran itu kan yang quick count itu ya. Dan saya paling suka nonton analisisnya ini intermezzo. Bang Kodari, Mr. Q. Saya suka karena ternyata apa yang dia hipotesiskan dan terbukti benar ya pada pemilihan ini. Terlepas I don't talk about the kandidat ya, terlepas daripada itu, tetapi saya senang yang punya ilmu menggunakan ilmu itu untuk hal-hal baik gitu ya. Itu akan jadi idola saya seperti itu. Kemudian melihat efek status perkawinan, pekerjaan dan ketinggian. Maksudnya tempat tinggal kita ya terhadap kejadian ataupun perubahan pola penyakit seperti itu. Masih ada, ini ada James Lin. Dia melakukan studi eksperimental gitu ya terhadap penyebab dan penghormatan scurvy. Scurvy ini saya lupa apa ya, tapi nggak apa-apa nanti saya akan cari. Dia bilang makan jeruk merupakan obat untuk scurvy. Sepertinya berhubungan dengan sariawan ya. Kemudian Ludwig Panum, dia disebut Bapak epidemiologi juga, tapi epidemiologi klasik tentang penyakit campak. Yang berikutnya masih ada ini. John Snow, nah ini ahli anestesi, melakukan serial investigasi kolera di London ya, diare apa namanya, muntaber itu. Kemudian dia dijuluki Bapak Epidemiologi Lapangan. Kemudian dia studi tentang epidemi Korea. Kolera Korea lagi nih. Tapi saya nggak suka Korea ya. Saya lebih suka orang Indonesia. Kan banyak sekali ya, termasuk Mbak di tempat saya tuh. Ya ampun, suka banget itu ya. Artis-artis Korea sampai profil picture-nya aja Korea. Sampai kalau kita ke supermarket itu beli kimchi, tahu nggak? Beli kimchi sampai di rumah malah nggak makan, marah-marah saya jadinya. Oke, lanjut. Joseph Goldberger, dia menggunakan studi epidemiologi observasi, epidemiologi observasional dan eksperimen. Jadi epidemiologi itu ada yang diobservasi saja, tetapi ada yang eksperimen. Misalnya, observasi itu yang tadi saya cerita, diobservasi yang perokok menyebabkan apa sih namanya? BBLR, ibu-ibu yang merokok ataupun bapaknya merokok, BBLR. Kemudian di intervensi kita berikan perlakuan. Misalnya, ibu-ibu ataupun remaja yang cenderung anemi diberikan tablet tambah darah. Sekian tahun kemudian dia hamil, kita lihat apakah nanti dia bersalin perdarahan apa enggak. Tapi itu studi kohort yang sangat panjang dan itu jarang sekali orang melakukannya kan terlalu panjang dan biayanya mahal. Yang berikutnya lagi, ini masih tentang sejarawan. Ketutup ya. Ada yang bertanya nih. Jangan diimini atau dijanjikan akan betul sekali. Lalu pasien suka bertanya dengan saya, Bu, apakah saya bisa sembuh? Kira-kira berapa lama lagi umur saya? Saya jawabnya kadang agak bingung karena takut salah ngomong. Benar banget. Sebenarnya jawabannya seperti apa? Kalau saya pribadi dan pengalaman terhadap pasien-pasien kanker, khususnya kanker reproduksi kandungan, dijawab sesuai dengan teori. Misalnya stadium ini, chance untuk bisa kanker itu nggak sembuh ya, Dek. Kanker itu survive. Kayak
artis kita yang jadi iklan BPJS itu ya, Ira 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 siapa lagi tuh ya? Nah, itu pokoknya. Dia jadi survive. Ya, jadi dia bisa memerangi sel-sel kanker itu. Ya, tetapi dia kan harus melewati kemo sekian kali seperti itu. Tapi juga tentu saja dibarengi juga dengan hidup sehat dan juga stadiumnya sudah stadium berapa. Jadi kalau ditanya bisa sembuh apa enggak, secara teori seperti ini, gini, Bu. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata atas kuasa Tuhan itu sendiri. Saya tidak ngomong supaya Ibu berharap, bukan. Tapi setidak-tidaknya Ibu masih mau kan, apa namanya, masih mau hidup dengan cucu yang lucu dan segala macam. Karena gini, kalau kanker itu, kalau semangat hidupnya baik, pasti dia hidup akan lebih lama. Jadi memang butuh baca banyak, butuh jam terbang banyak, sehingga kita bisa mengedukasi, memberikan motivasi yang em, klik sama apa yang dibutuhkan pasien. Seperti itu. Ya, oke, lanjut. Downhill. Nah, ini merokok kaitannya dengan kanker paru ditemukan oleh dia. Misalnya lagi yang lain-lainnya lebih cenderung mengerucut kepada epidemiologi pada penyakit kronis oleh ahli-ahli tahun 63 itu Dauber, Canel, Legal, Gordon, Castelli dan segala macam dan ahli-ahli yang lain. Nah, Friedman, Cheers, Srinivasan, Weber, Berenson, ini studi tentang jantung, Bogalusa Heart Study dan juga ahli-ahli yang lain. Friedman ini kalau di kebidanan terkenal sekali, kurva Friedman itu adalah cikal bakal dibuatlah partograf. Jadi harus sekian jam kala satu berakhir, sekian jam kala dua berakhir. Kalau enggak berarti sudah harus dirujuk, kalau enggak bayinya mati atau ibunya mati. Misalnya seperti itu ya. Jadi itu semuanya banyak hal-hal baik, hal-hal yang sangat berguna ditelurkan dari mempelajari dan menerapkan ilmu epidemiologi itu sendiri. Aplikasinya di apa? Kehidupan sehari-hari, kesehatan penduduk, etiologi penyakit, riset dan pelayanan kesehatan, risiko penyakit. Kalau sudah berisiko, ini risiko gini nih, udah dihindari dong. Ya, misalnya risiko nanti kanker paru, ya jangan merokok dong, misalnya seperti itu. Lingkungan genetik, lifestyle, keluaran dan prognosisnya seperti apa. Misalnya yang tadi ya, kanker stadium 1, kalau cepat diketahui, cepat diintervensi, prognosisnya akan lebih baik ya. Angka survivalnya akan lebih tinggi gitu ya. Kemudian audit pelayanan kesehatan itu aplikasi atau fungsi-fungsi ilmu epidemiologi dalam keseharian kita. Yang berikut apalagi penyelidikan modus transmisi penyakit, penentuan sebab akibat penyakit sehingga dapat dicegah. Kalau sekarang sudah terjadi, sudah tahu teorinya supaya dicegah nanti misalnya musim penghujan berikutnya harus dilakukan apa supaya jangan banyak demam berdarah misalnya. Penentuan riwayat alamiah penyakit itu kita pelajari nanti akan kita pelajari pada next time ya karena sudah hampir habis waktunya. Kemudian pengamatan spektrum penyakit, delta penyakit, luasan penyakit pada suatu populasi, besaran penyakitnya seperti apa, virulensinya seperti apa. Apalagi intervensi kesehatan komunitas, kita buat prioritas yang paling pertama apa? Misalnya wabah kemarin COVID. Oh, berarti yang prioritas pertama pemerintah buat adalah pencegahan penularan dengan hidup sehat, vaksin. Kemudian nanti baru diikuti dengan yang lain-lainnya termasuk pemenuhan nutrisi gitu ya. Kemudian perbaikan diagnosis, pengobatan, prognosis penyakit, dan pengobatan kalau misalnya kemarin yang varian Delta sudah dibuat itu manualnya harus dikasih obat apa saja. Kemudian peningkatan riset terutama dengan adanya kasus-kasus dilakukan peningkatan riset mungkin dari SDM, kemampuan risetnya, mungkin peralatannya, kemudian mungkin juga kebijakannya dan sebagainya. Kemudian penyediaan ahli, saksi ahli dalam pengadilan if something wrong happen gitu ya.
Oke, saya rasa sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Masih tinggal 9 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada, boleh buka dulu screen-nya. Mau saya foto dulu sebagai absen. Boleh bergrup, boleh. Berdua, berlima, bertiga. Biar jelas. Saski, Elizeba, boleh dibuka. So, I can memorize pen gitu ya. Hari ini menghubungi saya dan mengatur pertemuan kita hari ini. Saski, boleh buka? Oke, we take one. 1, 2, 3. Yang berikutnya. Slide berikut. 1, 2, 3. Yang berikutnya lagi. Oke, 1, 2, 3. Yang berikutnya lagi. The last one. 3, 2, 1. Oke. Tidak, Ibu. Oh, enggak. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya selain di luar materi dari cerita-cerita